Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menonton presentasi kelompok kami. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan bahas topik yang pastinya nggak asing buat kita sebagai mahasiswa akuntansi, yaitu perhitungan dan laporan harga pokok penjualan atau yang biasa kita singkat sebagai HPP. Kenapa topik ini penting? Karena HPP bukan cuma angka di laporan, tapi punya peran besar dalam proses pengambilan keputusan, baik itu untuk menentukan harga jual, menghitung laba, sampai mengevaluasi efisiensi operasional. Kalau kita salah hitung HPP, bisa-bisa strategi bisnisnya jadi meleset. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amanda Putri Aisyah, NPM 241515054, dan Alpan Prihandiki dengan NPM 2415016, dan selanjutnya Bella Amanda Putri dengan NPM 2415033. Baiklah, kita akan memulai dari pengertiannya. Harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual selama periode tertentu. Dalam konteks akuntansi, HPP menjadi komponen utama dalam laporan laba rugi dan digunakan untuk menghitung laba kotor, yaitu selisih antara pendapatan penjualan dan HPP. Menurut Mulyadi 2016, HPP adalah biaya yang dikorbankan untuk memperoleh barang yang dijual dalam suatu periode, baik biaya yang berasal dari pembelian langsung atau perusahaan dagang maupun dari proses produksi atau perusahaan manufaktur. Dengan mengetahui nilai HPP secara tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat seperti menentukan harga jual, merancang strategi pemasaran, dan mengelola efisiensi biaya produksi. Misalnya, kita punya toko fashion online, HPP kita bisa mencakup harga beli baju dari supplier, ongkos kirim dari gudang pusat, sampai biaya untuk packaging kalau kita punya kemasan tusuk. Kalau HPP-nya terlalu tinggi dan harga jual nggak disesuaikan, maka potensi rugi makin besar. Tapi kalau kita bisa efisien dalam HPP, maka margin keuntungannya juga akan makin besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan dan fungsi HPP. Yang pertama, untuk menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual yang tepat, kalau kita tahu HPP-nya, kita bisa nentuin harga jual supaya bisnis tetap untung. Misalnya, kalau biaya beli dan lainnya udah 50.000, masa ya kita jual 45.000? Rugi dong. Kedua, untuk menghitung laba atau rugi. Untuk mengetahui laba atau rugi usaha, laba itu kan dihitung dari penjualan dikurangi HPP. Jadi kalau misalnya HPP-nya salah, laporan keuangan juga ikut kacau. Bisa-bisa dikira untung, padahal sebenarnya rugi. Ketiga, mengontrol dan menekan biaya produksi. Dengan mengetahui rincian HPP, perusahaan dapat mengidentifikasi elemen biaya yang tinggi dan berupaya menekannya melalui efisiensi. 4. Sebagai bahan evaluasi kinerja operasional, HPP mencerminkan efisiensi operasional. Jika HPP meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas atau kuantitas produksi, maka perlu evaluasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. Informasi HPP digunakan dalam proyeksi keuangan dan penyusunan rencana anggaran biaya di masa depan. Setelah mengetahui tujuan dan fungsi dari HPP, kita akan masuk ke dalam komponen-komponen harga pokok penjualan. Yang pertama, kita akan membahas komponen HPP dari perusahaan dagang. Dari perusahaan dagang sendiri, yang pertama itu ada persediaan awal barang dagangan. Yang kedua, pembelian bersih. Dan yang ketiga ada persediaan akhir barang dagangan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur sendiri, komponen-komponennya terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan barang dalam proses,
dan terakhir persediaan barang jadi. Selanjutnya kita masuk ke metode penilaian persediaan. Dalam menentukan nilai persediaan dan HPP terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode FIFO, first in first out. Barang yang pertama kali masuk dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Metode ini cocok digunakan dalam kondisi inflasi karena menghasilkan HPP yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Yang kedua, metode LIFO, last in first out. Barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Metode ini menghasilkan HPP lebih tinggi dan laba yang lebih rendah. Cocok dalam kondisi harga naik, meskipun tidak diakui dalam standar PSAK Indonesia. Yang ketiga, metode rata-rata, average cost method. Menetapkan nilai persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh unit yang tersedia. Cocok untuk barang homogen seperti bahan kimia atau biji-bijian. Yang keempat, metode identifikasi khusus. Digunakan untuk barang yang bernilai tinggi dan memiliki karakter unik, seperti mobil, alat berat, atau karya seni. Berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi HPP. Yang pertama, harga bahan baku. Perubahan harga pasar bahan baku dapat secara langsung menaikkan atau menurunkan HPP. Yang kedua, efisiensi produksi. Semakin efisien proses produksi, semakin rendah HPP yang dikeluarkan. Yang ketiga, volume produksi dan penjualan. Produksi dalam skala besar dapat menurunkan HPP per unit melalui efisiensi skala. Yang keempat, biaya tenaga kerja. Fluktuasi upah dan efisiensi tenaga kerja mempengaruhi biaya produksi. Yang kelima, overhead pabrik. Biaya tetap seperti listrik, sewa, dan penyusutan mesin sangat berpengaruh terhadap HPP total. Yang keenam, metode akuntansi yang digunakan. Pilihan metode pencatatan persediaan, FIFO, LIFO, rata-rata berdampak pada nilai HPP. Lalu kita masuk ke metode perhitungan dan contoh kasus. Metode perhitungan harga pokok penjualan. Metode perhitungan HPP bervariasi tergantung pada jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Secara umum terdapat dua pendekatan utama, yaitu perusahaan dagang dan untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang memperoleh barang jadi dari pemasok dan menjualnya kembali tanpa melakukan proses produksi. Rumus HPP untuk perusahaan dagang adalah sebagai berikut. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Maksudnya adalah persediaan awal nilai barang dagang yang tersedia di awal periode. Pembelian bersih, total pembelian ditambah biaya angkut, dikurangi retur pembelian dan potongan. Persediaan akhir, nilai barang dagang yang masih tersedia di akhir periode. Kita masuk ke contoh kasus perusahaan dagang. PT Kejora, sebuah perusahaan dagang alat tulis, memiliki data keuangan sebagai berikut untuk bulan Januari. Persediaan awal sebesar 10 juta rupiah, pembelian barang dagangan sebesar 40 juta rupiah, retur pembelian sebesar 2 juta rupiah, potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah, biaya angkut pembelian sebesar 3 juta rupiah, persediaan akhir sebesar 8 juta rupiah. Langkah pertama, hitung pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan 40 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Langkah kedua, hitung HPP. HPP sama dengan 10 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah sama dengan 42 juta rupiah. Jadi HPP bulan Januari adalah 42 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus perusahaan manufaktur. PT Jaya merupakan sebuah perusahaan manufaktur sepatu. Memiliki data sebagai berikut.
Persediaan awal bahan baku sebesar 15 juta rupiah. Pembelian bahan baku sebesar 60 juta rupiah. Persediaan akhir bahan baku sebesar 10 juta rupiah. Tenaga kerja langsung sebesar 25 juta rupiah. Overhead pabrik sebesar 20 juta rupiah. Persediaan awal barang dalam proses sebesar 5 juta rupiah. Persediaan akhir barang dalam proses sebesar 4 juta rupiah. Persediaan awal barang jadi sebesar 12 juta rupiah. Persediaan akhir barang jadi sebesar 10 juta rupiah. Langkah pertama yaitu hitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku digunakan sama dengan 15 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 65 juta rupiah. Langkah kedua, hitung biaya produksi. Biaya produksi sama dengan 65 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 110 juta rupiah. Langkah ketiga, hitung harga pokok produksi atau HPPN. HPPN sama dengan 110 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah sama dengan 111 juta rupiah. Langkah keempat, hitung harga pokok penjualan atau HPP. HPP sama dengan 111 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 113 juta rupiah. Jadi HPP untuk bulan tersebut adalah 113 juta rupiah. Terakhir, kita sampai pada bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa harga pokok penjualan atau HPP merupakan salah satu elemen krusial dalam proses pencatatan keuangan dan penentuan laba perusahaan, khususnya dalam perusahaan dagang dan manufaktur. HPP mencerminkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh barang atau jasa yang dijual selama periode tertentu. Perhitungan HPP yang akurat sangat mempengaruhi laporan laba rugi, karena kesalahan dalam penghitungan dapat menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Komponen-komponen penting dalam perhitungan HPP seperti persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir harus diperhatikan secara cermat. Dengan mengetahui nilai HPP, perusahaan dapat menentukan harga jual produk yang kompetitif namun tetap menguntungkan, dapat menghitung laba kotor dan laba bersih secara tepat, mengendalikan biaya pembelian dan mengelola persediaan secara efisien, dan mengambil keputusan strategis terkait produksi, pembelian, dan penjualan. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang perhitungan dan laporan HPP. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman, apalagi nanti pasti materi ini keluar di tugas besar atau ujian akhir. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan, kita bisa buka sesi diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.